Baiklah, langsung saja saya jelaskan panduan buku praktikum pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kebetulan saya mengajar di sekolah dasar, jadi saya membuat bukunya untuk sekolah dasar, tetapi bisa juga di sekolah lain, maksudnya di SMP atau SMA gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita buat dulu sampul seperti ini atau cover ya, sampul bukunya seperti ini. Kemudian isinya lembar pertama itu kisi-kisi. Jadi kita isi dulu kisi-kisinya terlebih dahulu. Nah, jadi isinya itu buku ini tentang penilaian praktek. Nah, praktek itu apa saja? Nah, yang pertama itu aspek Al-Quran ya, berupa hafalan surat-surat atau ayat-ayat pendek. Kemudian aspek fikih berupa praktek wudhu dan praktek sholat, praktek azan, praktek qomat ya. Kemudian kita lanjutkan lembar yang berikutnya, panduan ujian praktek. Nah, di sini saya isi ya, karena ini buku saya, buku panduan saya. Ini saya ngisinya 2019. Nah, tata cara penilaiannya itu misalnya aspek Al-Quran, membacanya, skor maksimal, fasih, tajwidnya, kemudian kelancarannya. Kemudian menulis atau seperti kaligrafi atau baca tulis Al-Quran biasa, itu ketetapan hurufnya, kerapian dalam menulis, kemudian menghafal kelancarannya, tajwidnya, skornya 100. Kemudian aspek fikihnya wudhu, azan, dan sholat. Nah, dimulai dari gerakan, tertib atau berurutan, kemudian doa-doanya. Begitu juga dengan azan, ketetapan dalam lafaznya dan keserasian iramanya. Kemudian sholatnya sama, bacaannya, ketetapan gerakan, keserasian bacaan dan gerakan. Kemudian tumak nina atau berhenti sejenak, tidak tergesa-gesa ya tumak nina itu. Kemudian tertib atau berurutan. Nah, jumlahnya juga sama 100. Nah, nilai akhirnya skor A ditambah skor B dibagi 2. Jadi 100 yang aspek Al-Quran ditambah aspek fikih dibagi 2. Itulah nilai akhir dari praktek ya. Nah, ini kisi-kisinya, panduannya ya. Nah, ini rekapnya sudah selesai karena ini sudah ketika ujian ya, ujian praktek. Jadi nilai-nilai ini ujian praktek. Nah, kolom-kolomnya itu dimulai dari nomor urut ya, nama, kemudian aspek Al-Quran, membaca, menghafal, mengartikan, aspek fikih, berwudu, sholat. Ini dimulai dari niat, gerakan, tertib, doa setelah wudu ya. Sholat juga seperti itu, niat, bacaan, ketetapan gerakan, keserasian. Nah, semuanya dinilai dan nanti dijumlahkan, kemudian nilai akhirnya ya. Nah, ini sudah direkap atau sudah selesai. Nah, kemudian ini formulirnya. Formulir itu, nah ya, ini formulirnya. Tadi rekap, sekarang formulirnya seperti ini ya, tabelnya. Nih, nama sama, isinya sama. Ini hanya sekedar formulir ya. Bisa di print, diisi pakai pena, bisa juga langsung pakai laptop, tergantung keinginan kita masing-masing sebagai guru PAI. Nah, ini sama, ujian praktek sholatnya sama, isinya juga sama. Ini juga sama, kebetulan saya mengajar 2 kelas ini ya, waktu itu ya, tahun-tahun itu. Jadi ini sama saja isinya, ini sama saja juga isinya.
Nah, ini panduan penilaian sikap. Nah, jadi praktikum itu isinya juga penilaian sikap. Ada ya, penilaian sikap, penilaian sosial. Nah, ini panduannya. Nah, ini lembarnya, lembar penilaian sikap seperti ini ya. Sama semua ini isinya. Ini pedoman. Nah, yang pedoman. Pedoman. Nah, ini pengisian jurnal penilaian sikap spiritual. Jadi penilaian itu ada 3 ya, penilaian sikap spiritual, kemudian penilaian sosialnya, penilaian sikap sosial, kemudian penilaian terhadap diri sendiri juga ada ya, kalau di praktikum saya ini. Nah, ini cara mengisinya, kita buat tabel seperti ini, aspek yang diamati, kemudian tanggalnya tanggal berapa kejadian itu ya, peristiwa tersebut, kemudian catatan perilakunya, tindak lanjut. Nah, misalnya kita tulis, jadi satu tabel ini satu anak. Nah, misalnya ini Andre Apriska, kelas berapa, kebetulan saya kelas 6 ya, karena kelas 6 ini anak yang paling gede ya kalau SD ya. Tapi kalau SMP SMA biasanya dipakai semua kelas karena mereka sudah mengerti ya. Ini kelas 1 juga bisa, tetapi dia perlu bantuan ya, bantuan dari orang tuanya ya. Nah, misalnya contohnya isinya nomor 1 taat beribadah. Nah, tanggal berapa? Tanggal 21 bulan 7 2018. Mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah. Nah, ya. Misalnya jam istirahat atau jam-jam, biasanya kan kalau istirahat itu jam 9. Nah, biasanya anak-anak itu jam 9 itu kan waktunya sholat duha ya, sholat sunat duha ya, biasanya gitu ya. Nah, ini sama, jadi satu tabel tadi satu anak. Jadi jumlahnya kalau saya di sini ada 20. Jadi di sini tabelnya 20 ya. Ini sama semua isinya, ini karena anaknya udah ada 21, jadi tabelnya 21. Nah, ini akhirnya ya. Akhirnya kita akhiri dengan tanda tangan ya, batu raja, tanggal berapa, guru, pai, kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Nah, rekapnya ya, yang di atas tadi ini ada rekapnya. Nah, rekapnya itu kita buat sama tabelnya juga, isinya itu nomor, nama siswa, ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa, toleransi. Nah, ini isinya ini sangat baik, perlu bimbingan. Nah, jadi 2 kolom itu dipilih salah satu saja. Nah, misalnya Andre Apriska itu ketaatan ibadahnya itu sudah baik, berarti kita centang di kolom SB. Kemudian Andre Apriska itu perilaku bersyukurnya sangat baik, dicentang juga di kolom SB. Kalau misalnya dia perlu bimbingan, berarti centangnya di PB, hanya satu saja ya. Sama seperti ini, berdoa juga, kemudian toleransinya. Nah, di sini jumlahnya anaknya. Nah, ini format atau formulir ya. Formulir penilaian sikap. Sama seperti yang di atas tadi ya. Sama saja isinya. Nah, kita memasuki ke lembar penilaian diri. Isinya tentang menilai diri sendiri ya. Nah, jadi tabel ini satu anak satu. Nama, kelas, semester berapa. Nah, isinya iya atau tidak, dicentang salah satu.
Misalnya nomor 1, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, misalnya kalau iya berarti dicentang iya. Nah, ini dibagikan kepada anak didiknya sebanyak jumlah peserta didiknya ya. Nah, jadi pengisian ini diharapkan dengan kejujuran siswa itu sendiri ya, karena ini melatih kejujuran mereka. Kemudian kita lanjut ke penilaian sikap sosial. Nah, ini diisi oleh guru atau mentor ya. Isinya itu nomor, waktu, nama peserta didik, kemudian catatan pendidik, catatan guru ya, kemudian butir sikapnya dan tindak lanjut. Nah, waktunya itu kita buat tanggal, bulan, dan tahun. Nah, misalnya di sini Andrea Apriska, catatan gurunya itu menemukan uang di lingkungan sekolah dan menyerahkan kepada guru kelasnya. Berarti butir sikapnya jujur ya. Kemudian Dian Ayu mengakui belum menyelesaikan tugas karena tertidur. Nah, seperti itu ya. Ini contoh-contohnya. Ini sudah diisi. Nah, ini formulirnya sama, ini formulir tadi itu sudah diisi ya, yang tadi yang di atas. Nah, ini formulirnya sama saja isinya. Nah, sama, ini sama juga. Nah, ini rekapnya ya, ini formulir rekapnya sama, isinya juga tabelnya nama siswa, jujur, sangat baik, perlu bimbingan, sama ya. Disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, semuanya dicentang. Ini satu lembar satu saja karena ini nama siswanya semuanya ditulis di sini ya. Kemudian kita lanjut ke ini laporan hasil penelitian. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat buku seperti ini, ada laporannya ya. Ini kalau saya praktikum saya ini ada laporan. Nah, ini seperti ini. Laporan nilai sikap dan praktek ya. Ini saya buat di kelas 6 karena nilai praktek itu memang ada di anak kelas 6 ya, terutama untuk ujian akhir ya, biasanya di semester 2. Nah, laporan nilai sikap dan praktek ini kita buat tabel seperti ini ya. Nomor peserta, nama peserta, kemudian spiritualnya, penilaian sosialnya, penilaian sikapnya, dan kemudian nilai prakteknya. Nah, semuanya kita buat tabel seperti ini ya. Kemudian diketahui oleh kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Kita lanjut ke buku siswa. Jadi di sini saya membuat buku praktikum itu ada 2. Yang pertama untuk panduan guru, kemudian yang kedua untuk siswa. Jadi buku praktikum untuk siswanya diisi oleh siswa. Nah, ini namanya nama siswa, kemudian kelas berapa dan semester berapa. Kemudian data pribadi peserta didik diisi semua, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, kelas. Data pribadi peserta didik, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, kelas, semester, alamat, nomor HP, kemudian nama gurunya ya. Kelompok ini tidak usah diisi. Kemudian buku ini mulai diisi kapan. Nah, biasanya buku ini dibagikan. Nah, disitulah kalian mengisi mulai kapannya. Nah, ini foto ini ditempel ya 4x6, kemudian diketahui oleh orang tua wali siswa. Nah, kita lanjutkan ke lembar selanjutnya, yaitu tentang penilaian. Jadi di sini kita terangkan di sini penilaian. Jadi siswa itu sudah bisa melihat nilainya. Kalau kita memberi nilai A, dia sudah bisa melihat ya, berarti nilainya itu 4, seperti itu. Kemudian B baik ya, itu dengan nilai 3,33. Nah, sama C juga seperti itu, C 2,67.
cukup ya. Jadi penilaiannya baik, sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, kemudian kita lanjut ke agenda kegiatan. Nah, jadi agenda ini diisi oleh siswa. Nah, tabelnya seperti ini. Dimulai dari hari, tanggal, kemudian kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian tugasnya apa? Nah, ini mentoring, ini guru ya, gurunya. Kemudian verifikasi guru pai atau tanda tangan ya, biasanya parap ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kartu hasil penilaian dan hasil pembelajaran pai dan budi pekerti. Nah, ini diisi oleh gurunya, dikosongin saja, tidak usah diisi karena ini yang mengisi ke mentornya atau gurunya. Ini juga gurunya yang ngisi, ini juga. Nah, ini jadi sudah tahu ya nilainya itu dari mulai akhlak, membaca Al-Quran, kemampuan Al-Quran, kemudian sholat dan ibadah lain. Nah, ini semuanya guru yang menulisnya, mengisinya. Kita lanjut ke lembar selanjutnya. Nah, ini kegiatan dan intensifikasi tulis baca Quran di sekolah. Nah, misalnya hari tanggal berapa bentuk kegiatan, misalnya rohis atau pesantren kilat seperti itu ya. Nah, kalian membaca surat apa? Tulis di sini surat Al-Alaq misalnya 1 sampai 3 saja misalnya ya, atau 1 sampai 5. Nah, tempat kegiatan di mana? Di kelas atau di musola. Kalau di sekolahnya ada di musola, tulis, atau misalnya benar-benar musola ya, boleh. Nah, itu ditandatangani oleh mentornya atau gurunya. Kemudian kita lanjut ke siraman rohani atau ceramah Ramadan di TV, radio, artikel, koran, majalah, dan internet. Nah, jadi ini siswa yang ngisinya. Nah, siraman rohani Ramadan ceramah ini bisa didengarkan melalui radio atau menonton TV, menonton internet atau YouTube, atau membaca koran, artikel, dan majalah. Nah, kalian cukup intisarinya saja ya. Kesimpulannya apa yang kalian tonton tersebut, kemudian diparap oleh orang tua dan guru kalian. Kemudian kegiatan tadarus Al-Quran di rumah. Nah, ini sama ya, tabelnya seperti ini: hari, tanggal, bentuk kegiatan, bacaan Al-Quran, surat atau ayat, kemudian tempat kegiatan, dan tanda tangan orang tua atau wali atau guru mengaji. Nah, jadi kegiatan tadarus Al-Quran ini di rumah ya, atau di musola, di masjid, atau di mana saja, di tempat teman juga tidak masalah. Penting itu membaca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan lembar yang berikutnya, kegiatan rohis atau peringatan Islam di lingkungan rumah kalian. Nah, ini ditulis hari, tanggal berapa, hari-harinya kapan, bentuk kegiatannya seperti apa, kemudian tempat kegiatannya itu di mana, dan tanda tangan atau stempel rohis tersebut atau panitia ya, panitia tersebut. Nah, kemudian kegiatan di masjid atau kalian mengikuti pengajian di suatu musola atau di masjid ya. TPA misalnya, tidak masalah TPA ya. Nah, ini sama kolomnya, hari, tanggal, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, dan tanda tangan atau stempel dari mentor tersebut. Nah, sudah selesai. Baiklah, itulah panduan buku praktikum dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.